Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang semakin menjadi perhatian utama dalam sistem kesehatan di Indonesia. Penyakit ini memiliki angka kejadian yang terus meningkat setiap tahunnya dan berkontribusi signifikan terhadap morbiditas serta mortalitas. Kecamatan Jatinangor merupakan wilayah administrasi Kabupaten Sumedang dengan total penduduk adalah 102.610 orang dengan jumlah fasilitas kesehatan di Jatinangor sebanyak 19 FKTP yang tergolong sudah memadai. Klinik Unpad Jatinangor merupakan salah satu FKTP yang ada di Kecamatan Jatinangor yang melayani sebanyak 8.716 pasien BPJS. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas terkait kondisi kesehatan di Klinik Unpad Jatinangor, kami melakukan observasi untuk mengumpulkan data Prolanis sebagai gambaran mengenai anggota dan kegiatan Prolanis di klinik. Berdasarkan data dari Klinik Unpad Jatinangor, pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2025, jumlah penyakit terbanyak adalah ISPA dengan 345 orang penderita, kemudian urutan kedua dan ketiga ditempati oleh dispepsia dan juga hipertensi, dengan angka penderita 183 orang dan 104 orang. Dari analisis masalah menggunakan USG, ditentukan bahwa masalah kesehatan berupa hipertensi menjadi prioritas masalah utama. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa hipertensi masuk ke dalam beban penyakit dan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dalam upaya pengendalian hipertensi, klinik sudah memiliki program Prolanis, hanya saja masih belum memenuhi standar pelaksanaan Prolanis. Dalam proses pemecahan masalah, kami mengadopsi pendekatan problem solving cycle untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kami mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan belum terlaksananya program Prolanis di Klinik Unpad Jatinangor menggunakan The Building Blocks of Health System oleh WHO sebagai berikut. Kemudian, kami menentukan prioritas masalah dengan menggunakan scoring USG. Berikut adalah hasil analisis penentuan prioritas masalah. Permasalahan dengan skor USG terbesar adalah belum tersedianya kegiatan Prolanis yang berkaitan dengan pemaksimalan gaya hidup sehat dengan perolehan skor sebesar 15 poin. Akar permasalahan berdasarkan hasil diskusi kami mencakup beberapa aspek yang ditunjukkan pada diagram fishbone berikut dengan menggunakan 6M. Dengan kepala ikan yaitu pasien tidak mendapatkan edukasi dan pemantauan tentang gaya hidup sehat. Pada tahap selanjutnya, kami melakukan pencarian solusi terhadap masalah yang telah kami analisis. Kemudian, kami menganalisis alternatif penyelesaian masalah dengan menggunakan scoring curve. Berikut merupakan hasil analisis kami menggunakan score curve. Berdasarkan hasil dari scoring curve, prioritas alternatif penyelesaian masalah untuk mengintervensi permasalahan Prolanis belum berjalan pada aspek edukasi dan tata laksana farmakologi yakni gaya hidup sehat adalah dengan pelaksanaan edukasi dan pemantauan untuk membentuk perilaku gaya hidup sehat dalam konteks gizi dan aktivitas fisik. Berdasarkan masalah prioritas yang telah didefinisikan, kami melakukan proses ideate untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi yang dapat mengatasi kendala minimnya edukasi dan tata laksana non-farmakologis dalam program Prolanis. Dari hasil eksplorasi ide dan diskusi, kami merumuskan konsep kegiatan yang komprehensif yakni Gerakin. Kegiatan ini dirancang sebagai paket intervensi terpadu yang menggabungkan edukasi gizi, aktivitas fisik yang terstruktur, serta pemantauan perilaku gaya hidup sehat. Gerakin bertujuan untuk memfasilitasi peserta Prolanis dalam membentuk kebiasaan gaya hidup sehat secara konsisten dan berkelanjutan melalui pendekatan yang edukatif, partisipatif, dan mudah diterapkan di Klinik Unpad Jatinangor. Intervensi yang telah kami lakukan tersebut memiliki beberapa indikator keberhasilan, seperti yang pertama, lebih dari 50 peserta Prolanis datang mengikuti pemeriksaan kesehatan dan edukasi tentang kegiatan Prolanis dan hipertensi, di mana ini tercapai, di mana dari total 45 peserta Prolanis tercatat 41 peserta yang mengikuti pemeriksaan kesehatan dan edukasi tentang kegiatan Prolanis dan hipertensi. Kemudian indikator keberhasilan yang kedua adalah lebih dari 50% peserta Prolanis mengikuti program Gerakin untuk memantau aktivitas fisik dan gizi sehat. Di sini untuk indikator keberhasilan ini tercapai di mana terdapat 55% peserta Prolanis yang bergabung menjadi anggota Gerakin. Kemudian indikator keberhasilan yang ketiga, lebih dari 50% anggota Gerakin mencatat aktivitas fisik melalui link Google Form yang dibagikan setiap hari. Di mana untuk indikator keberhasilan ini tercapai, terdapat 20 dari 25 anggota Gerakin tercatat mengisi Google Form yang dibagikan oleh panitia. Kemudian untuk indikator keberhasilan yang keempat, lebih dari 50% anggota Gerakin
memiliki rata-rata aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu. Untuk indikator keberhasilan ini masih belum tercapai, di mana hanya terdapat 16% anggota Gerakin yang tercatat memiliki rata-rata aktivitas fisik lebih dari 150 menit per minggu. Kemudian untuk indikator keberhasilan terakhir, terdapat penurunan tekanan darah lebih dari 50% anggota Gerakin yang memiliki tekanan darah sistolik lebih dari 130 dan atau tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 80, sebanyak lebih dari 10 pada tekanan darah sistolik dan lebih dari 5 pada tekanan diastolik, atau dapat mempertahankan tekanan darah kurang dari 130/80. Di mana untuk indikator keberhasilan ini masih belum tercapai, di mana hanya terdapat 44% anggota Gerakin yang mencapai target tekanan darah. Kemudian untuk outcome kegiatan kami dibagi menjadi 3, yaitu short term, intermediate term, dan juga long term outcome. Untuk short term, yaitu pasien prolanis mengikuti kegiatan prolanis dan mendapatkan edukasi terkait hipertensi serta dapat mengikuti program Gerakin untuk memantau aktivitas fisik dan gizi dari pasien prolanis. Kemudian untuk intermediate term dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, peserta prolanis mengikuti program Gerakin untuk memantau aktivitas fisik dan gizi sehat. Yang kedua, anggota Gerakin mencatat aktivitas fisik melalui link Google Form yang dibagikan setiap harinya. Dan yang ketiga, anggota Gerakin memiliki rata-rata aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu. Untuk long term outcome, yaitu penurunan tekanan darah pada anggota Gerakin yang memiliki tekanan darah lebih dari 130/80 mm air raksa dengan penurunan sistolik lebih dari 10 dan atau diastolik lebih dari 5 dan dapat mempertahankan tekanan darah kurang dari 130/80 mm air raksa. Kemudian untuk evaluasi, setelah melaksanakan kegiatan, terdapat beberapa evaluasi yang kami berikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, anggota Gerakin merupakan pasien yang sudah berusia lanjut, sehingga terdapat keterbatasan dalam penggunaan teknologi dalam merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua, pendataan aktivitas fisik melalui Google Form tidak maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa anggota Gerakin tidak mengisi Google Form dan terdapat juga anggota yang hanya mengisi Google Form beberapa kali. Kemudian yang ketiga, pendataan pola makan sehat dilakukan melalui wawancara sehingga data yang didapatkan masih berbentuk subjektif. Yang keempat, terdapat anggota Gerakin yang tidak hadir dalam beberapa intervensi yang dilakukan, sehingga penyampaian materi, pengukuran tekanan darah, dan wawancara terkait pola makan sehat tidak maksimal. Untuk yang terakhir, dalam aktivitas senam, masih belum terdapat instruktur senam tetap, sehingga peran tersebut digantikan oleh mahasiswa kelas. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah yang pertama, melakukan edukasi yang lebih adekuat terhadap para peserta Gerakin terkait penggunaan teknologi dalam menjalankan program yang sudah direncanakan. Kemudian, memaksimalkan pendekatan kepada anggota Gerakin dengan harapan tingkat pengisian Google Form dapat meningkat. Kemudian, pendataan pola makan sehat disarankan menggunakan tools yang sudah ada dan resmi, sehingga data yang didapatkan lebih objektif. Kemudian, klinik diharapkan dapat menyewa instruktur senam untuk membantu dalam pelaksanaan senam bersama yang rutin diadakan setiap minggunya.